kemudian kita anggap ada margin of error 2,8%, maka tidak ada yang unggul mutlak. Jadi tiga-tiganya sama, masih di kisaran margin of error. Maka nama Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan ini adalah capres yang survei hari ini paling unggul. Kalau untuk Ganjar ini memang ini salah satu calon yang sejak dari awal secara konstan terus naik popularitasnya. Ya berbagai hal, salah satunya misalnya karena justru ketika ada tekanan politik, entah itu tokoh tertentu atau pihak-pihak tertentu, itu membuat publik itu menaruh simpati. Hari ini kehendak rakyat itu sudah tidak lari kemana-mana selain ke Mas Ganjar. Kedua, soal elektabilitas. Ketiga, soal pernyataan atau slogan PDIP hat-trick. Dia butuh sosok yang punya dampak elektoral. Nah, yang dari tiga ini yang paling penting adalah persoalan dampak elektoral itu sendiri. Nah, itu ada di Mas Ganjar. Dengan dua atau tiga kekuatan ini saya yakin sekali soal elektabilitas Mas Ganjar makin meroket. Persaingan semakin ketat, elektabilitas Ganjar Pranowo paling tinggi. Nama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo semakin menjadi calon kuat penerus kepemimpinan Presiden Jokowi. Elektabilitas Ganjar pun terus berada di tiga teratas. Berdasarkan hasil survei Polmatrix menunjukkan elektabilitas Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan semakin ketat dan ketiganya telah berada di atas 20%. Ganjar unggul dengan elektabilitas mencapai 23,2%, disusul Prabowo 21,7%, dan Anies tipis di bawahnya sebesar 21,3%. Direktur Eksekutif Polmatrix Indonesia Dendik Rulianto mengatakan persaingan ketat terjadi antara Ganjar, Prabowo, dan Anies. Jika melihat tren sepanjang tahun 2022, tutur Dendik, peta kompetisi antara ketiga figur sangat dinamis. Ketiganya sama-sama pernah memimpin pada peringkat pertama, dengan poin ketiganya sudah menembus 20%, membuat jarak elektabilitas dengan nama-nama lain makin lebar. Ganjar, Prabowo, dan Anies hampir pasti bakal diusung sebagai capres, sedangkan nama-nama seperti Agus Harimurti Yudhoyono 5,1%, Ridwan Kamil 4,7%, dan Sandiaga Uno 3,6% harus puas berebut posisi cawapres. Demikian kata Dendik. Di antara ketiga nama tersebut, AHY berpeluang kuat untuk mendapat tiket jika koalisi Demokrat bersama PKS dan Nasdem berhasil terbangun. Dilihat dari tren elektabilitas, Dendik menilai RK dan Sandi mengalami pelemahan sepanjang tahun 2022. Survei Polmatrix Indonesia dilakukan pada 17-22 Oktober 2022 kepada 2.000 responden mewakili 34 provinsi. Metode survei adalah multi-stage random sampling dengan margin of error survei sebesar kurang lebih 2,2% dan pada tingkat kepercayaan 95%. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tetap didorong menjadi Capres 2024. Hal itu terungkap pada podcast para relawannya Barisan Ganjar Indonesia yang diunggah di channel YouTube. Pada podcast itu, para relawan yakin jika Ganjar Pranowo yang menjadi penerus Presiden Joko Widodo. Elektoralnya PDIP paling tinggi, Mas Ganjar paling tinggi, dur spektakuler, tegas relawan dalam podcast tersebut. Namun demikian, jika Ganjar Pranowo tidak diusung PDIP, mereka akan beralih ke calon lain. Barisan Ganjar Indonesia menyebut memilih mendukung Prabowo Subianto.